Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Ya, anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan belajar lagi mengenai pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran yang ke-10 mengenai perilaku terpuji. Apa itu perilaku terpuji? Perilaku terpuji adalah perilaku yang baik yang dicintai oleh Allah dan makhluknya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perilaku terpuji itu adalah sebuah perilaku yang baik, yang perilaku itu apabila dilakukan maka Allah akan cinta dengan perilaku tersebut. Dan kalau Allah sudah cinta dengan perilaku tersebut, Allah saja cinta. Bagaimana dengan makhluknya? Makhluknya siapa? Ya kita sebagai manusia, mungkin juga hewan, mungkin juga tumbuhan. Maka perilaku terpuji itu menyeluruh. Adalah perilaku yang baik yang dicintai oleh Allah dan juga makhluknya. Bukan saja Allah cinta, tetapi makhluknya juga. Dan perilaku terpuji ini kita ambil, kita teladani, kita contoh dari ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak contoh-contoh perilaku terpuji. Contohnya, kalian hormat dan patuh kepada orang tua, maka itu sebuah perilaku terpuji. Kalian bertemu dengan guru, mengucapkan salam, berkata yang baik, maka itu juga perilaku terpuji. Hormat dan patuh kepada guru. Kalian datang ke panti asuhan atau berbagi makanan dan lain sebagainya, maka itu juga sebuah perilaku terpuji, yaitu saling membantu. Kalian bekerja sama di musola samping rumah, kalian bersama-sama membersihkan, ada yang ngepel, ada yang menyapu dan lain sebagainya, maka itu juga perilaku terpuji, yaitu menjaga kebersihan dan juga bekerja sama. Kalian melihat ada kakek-kakek, dia berangkat ke masjid, dia pakai tongkat, jalannya tergopoh-gopoh, maka kalian membantu menuntunnya. Adab belajar. Kita sebagai anak yang baik harus senantiasa terus belajar. Seperti yang pepatah katakan, rajin pangkal pandai. Maka apabila kita rajin, yang akan kita dapatkan adalah pandai. Dan sebaliknya, malas pangkal bodoh. Apabila kita bermalas-malasan, yang kita dapatkan adalah menjadi orang yang bodoh. Adapun adab belajar, tata cara belajar yang baik harus kita lakukan
lakukan dalam pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa adab belajar. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Apakah anak-anak sudah ada yang tahu bagaimana doa sebelum belajar? Nah, inilah doa sebelum belajar. Marilah kita baca bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Itulah doa sebelum belajar. Jangan lupa ya anak-anak, apabila kita belajar, sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke anak-anak, kemudian belajar dengan bersungguh-sungguh. Bagaimana cara kita belajar dengan bersungguh-sungguh? Yaitu memperhatikan saat guru menjelaskan di kelas. Yang kemudian bertanya. Kita apabila tidak paham dengan pelajaran yang dipelajari, kita diharuskan bertanya. Selanjutnya, tugas segera dikerjakan. Tugas harus segera dikerjakan. Jangan kerjakan di sekolah. Ketika guru memberikan tugas, ketika sampai rumah harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian berdoa setelah belajar. Ketika kita memulai pembelajaran, kita berdoa sebelum belajar. Ketika kita mengakhiri pembelajaran, maka kita berdoa setelah belajar. Jangan lupa ya anak-anak, ini doa sesudah belajar ya anak-anak. Marilah kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Nah, itulah doa sesudah belajar. Jangan lupa ya anak-anak, ketika pembelajaran sudah selesai, berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang diberikan dapat kita kembangkan dan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah mempelajari adab belajar. Apakah anak-anak tahu apakah manfaat dari belajar yang baik? Adapun manfaat belajar yang baik diantaranya, yang pertama, belajar membuat kita menjadi pandai. Nah, kita harus senantiasa belajar supaya kita menjadi pandai. Kemudian pengetahuan kita akan bertambah. Dengan kita belajar, maka ilmu kita, pengetahuan kita, keterampilan kita akan terus bertambah. Nah, selanjutnya belajar akan membuat kita dapat meraih cita-cita. Dengan kita belajar dengan bersungguh-sungguh, dengan tekun, maka kita akan meraih cita-cita yang kita impikan. Nah, anak-anak pasti mempunyai cita-cita kan? Kemudian yang terakhir, Allah sayang kepada anak yang rajin belajar. Nah, maka dari itu anak-anak harus senantiasa rajin belajar ya. Oke anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya di rumah anak-anak? Semoga sehat selalu ya anak-anak. Kita dalam keadaan kondisi puasa. Gimana anak-anak puasa semua? Ya, selamat menjalankan ibadah puasa ya anak-anak. Semoga ibadah kalian di bulan Ramadan ini dimudahkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, mari kita melanjutkan pelajaran akidah. Sekarang pelajaran 8, adab terhadap orang tua dan guru, atau sikap terhadap orang tua dan guru. Nah, Pak Mus di sini akan melanjutkan rangkuman materi di buku paket akidah akhlak halaman 131, 138. Yang pertama, adab terhadap orang tua. Anak-anak, kalian semua tentunya punya orang tua. Orang tua ini terdiri dari ayah dan ibu, mama atau papa, ibu dan bapak. Kalau di Jawa, Pak Mus waktu kecil mak dan ya namanya mak atau laki-laki bapak ya. Kalau ibu emak, mama ya. Itu sebutan-sebutan yang banyak mereka penyebutannya. Ibu adalah orang yang mengandung kita selama 9 bulan. Ya, anak-anak, betapa payahnya orang tua kita saat mengandung anak. Coba mama kalian perhatikan saat mengandung adik kalian, betapa payahnya, betapa luar biasanya pengorbanan, perjuangan ibu kita ya. Setelah melahirkan, ibu kita menyusui selama 2 tahun. Namun ibu tidak pernah keluh kesah. Semua pekerjaan ibu dilaksanakan dengan ikhlas ya. Tidak pernah mengeluh ya ibu-ibu kalian semua, dengan penuh kasih sayang menyusui sehingga kalian menjadi dewasa seperti ini. Ibu adalah orang yang merawat kita dari kecil hingga dewasa ya. Mama-mama kalian orang yang merawat kita. Siapa lagi kalau tidak ada yang merawat kecuali ibu kalian, sehingga kalian bisa sekolah sampai sekarang ini. Sedangkan di samping ibu ada ayah. Ayahlah yang telah mencari nafkah, yang bekerja siang malam untuk membiayai sekolah kalian, sangu kalian, dan lain-lain. Maka kita tentunya harus berterima kasih kepada mereka. Sekarang cara berterima kasih dengan orang tua adalah bagaimana cara kita berterima kasih. Nah, di buku paket ini diajarkan cara berterima kasih kita dengan orang tua adalah menghormati dan mematuhi perintah ayah dan ibu. Ketika ayah memanggil, nak belikan ini nak, ya kita langsung memenuhi undangannya. Yang kedua, melaksanakan nasihat ayah dan ibu. Jika orang tua kita memberikan nasihat, didengarkan ya. Membiasakan bersikap sopan di rumah. Bersikaplah sopan di rumah, tidak menyebalkan orang tua ya. Sopan, berkata lembut dan tidak pernah berkata keras ya. Perkataannya dijaga, jangan sampai berkata yang keras. Bahkan dalam Al-Quran anak-anak dilarang berkata saja, tidak boleh. Apalagi yang lain mengumpat-ngumpat, berkata kotor di hadapan orang tua, jangan sampai. Berkata aja tidak boleh, apalagi membentak, apalagi berkata kasar pada orang tua, sangat tidak boleh. Tidak pernah membentak ayah dan ibu ya. Ini sikap yang diantara yang diajarkan. Maka anak-anak patuhilah nasihat ayah dan ibu ya. Selanjutnya anak-anak, adab ketika di rumah berkumpul dengan ayah dan ibu adalah satu, setiap hendak keluar rumah anak-anak harus berpamitan kepada ayah dan ibu, supaya ayah dan ibu ketika mencari tidak kesulitan atau tidak dikira kemana, tidak kesulitan mencari. Maka berpamitanlah ketika keluar dari rumah. Selanjutnya, ketika anak-anak habis bermain atau datang ke rumah, jangan lupa ucapkan salam dan salim atau berjabat tangan dengan orang tua kita ya. Mengucapkan salam sudah. Selanjutnya, mendahulukan masuk rumah dengan kaki kanan. Nah, rumah kita adalah surga kalian,
keluarga kalian, maka karena rumah tempat baik, masuklah ke rumah kalian dengan dahulukan kaki kanan. Anak yang baik adalah selalu melakukan pekerjaan sendiri, artinya anak-anak mandiri, tidak selalu diperintah terus, tetapi sudah biasa mandiri, waktunya mandi, waktunya sikat gigi, waktunya ganti baju, waktunya siap-siap untuk sholat. Anak-anak karena sudah kelas 1 harus mandiri, tidak sering diingatkan. Inilah anak yang baik. Sekarang anak-anak kalau adab terhadap orang tua sudah, kita juga punya sikap dan adab terhadap guru. Anak-anak bagaimana bersikap terhadap guru. Nah, ketika anak-anak di sekolah, maka orang tua kalian sebagai pengganti orang tua kalian adalah bapak dan ibu guru. Jadi bapak ibu guru adalah orang tua kalian di sekolah. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar. Orang yang berjasa terhadap anak-anak adalah guru. Guru mendidik siswa agar pandai sehingga guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Artinya gurulah yang mengajarkan kita ilmu, mengenalkan kita ilmu, cara membaca, cara menulis. Mereka berjuang agar anak-anak mengerti, anak-anak tahu, bisa pandai, bisa pintar. Selanjutnya, cara patuh dan hormat pada guru adalah apabila guru menerangkan pelajaran, siswa mendengarkan. Maka janganlah anak-anak membuat jengkel bapak ibu guru ketika bapak ibu guru menjelaskan. Dengarkan dengan baik. Insya Allah kalau anak mendengarkan, maka ilmunya akan didapat anak-anak dan bermanfaat. Kedua, apabila ada keterangan yang belum jelas yang jelas, maka bertanyalah dengan sopan. Setelah diterangkan guru kok belum jelas, anak-anak bisa menanyakan kembali, Pak Guru, mohon maaf saya tanya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, apabila guru beri tugas, siswa mengerjakan dengan baik. Anak yang baik adalah mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh bapak ibu guru. Para siswa tidak membuat gaduh di kelas, ya, tidak gaduh, tidak ramai, tidak usil, ya. Waktunya belajar, waktunya diterangkan, mendengarkan. Nanti waktunya bermain, silahkan anak-anak bermain, ya, tertawa dengan teman, guyon dengan teman. Tapi waktunya diterangkan, tidak membuat gaduh di kelas. Selanjutnya, sikap kita terhadap guru, jika keluar kelas hendaknya meminta izin kepada bapak ibu guru yang di kelas tersebut. Selanjutnya, bila bertemu guru di jalan, hendaknya menyapa dan mengucapkan salam dan berjabat tangan. Contohnya, anak-anak jalan-jalan ke mall, ketemu dengan bapak ibu guru. Ya, contohnya ketemu Bu Ina, ketemu Bu Wardah. Assalamualaikum Bu Ina. Assalamualaikum Bu Wardah. Ibu dari mana? Nah, terus salim dan ucapkan salam dan salim kepada bapak ibu guru yang ketemu di jalan tadi. Selanjutnya, apabila guru membawa bawaan berat, bantulah membawakan bawaannya. Nah, ini anak-anak ya. Misalkan Bu Ina, Bu Wardah membawa buku kok berat. Nah, Bu, saya bantu ya. Ya, ini contohnya. Alhamdulillah saya lihat di sekolah anak-anak sering membantu bapak ibu guru membawakan buku-buku di kelas, dibawa ke ruang guru. Alhamdulillah ini dipraktekkan ya. Bagus, ini contoh latihan kalian anak-anak ya, membantu guru yang membutuhkan. Selanjutnya, setiap siswa harus rajin belajar. Ini kewajiban siswa, harus rajin belajar. Kan dengan belajar, dengan membaca, anak-anak akan terbuka, akan ilmunya akan bertambah. Nah, mungkin itu rangkumannya anak-anak untuk pertemuan kali ini. Semoga anak-anakku selalu disayang oleh Allah, selalu semangat belajar di rumah, beribadah di rumah. Terutama bulan Ramadan ini perbanyaklah ibadah ya, ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan anak-anak dijadikan oleh Allah jadi anak yang soleh solehah, berbakti kepada orang tua dan berguna untuk nusa dan bangsa. Kita sudahi terlebih dahulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga
apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan bersama-sama.